Pemirsa, tahun pertarungan politik kian dekat. Partai Nasdem justru terus-terusan terguncang gempa korupsi. Dua kader terbaiknya di kabinet Joko Widodo Maruf Amin kini tersangkut kasus hukum. Setelah Johnny G. Plate menjadi pasien korupsi di Kejaksaan Agung, kali ini giliran Syahrul Yassin Limpo tersandung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun pertarungan politik kian dekat. Partai Nasdem justru terus-terusan terguncang gempa korupsi. Dua kader terbaiknya di kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin kini tersangkut kasus hukum. Setelah Johnny G. Plate menjadi pasien korupsi di Kejaksaan Agung, kali ini giliran Syahrul Yassin Limpo tersandung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang terjadi dengan Nasdem? Mengapa kader partai besutan Surya Paloh ini bertubi-tubi didera kasus hukum setelah mengambil jalan sendiri di Pilpres 2024 nanti dengan menjagokan Anies Baswedan? Saya melihat begini, kenapa Nasdem yang disikat, Nasdem yang dihajar? Karena ada desain ya, salah satunya adalah untuk menggagalkan atau menggembosi ya pasangan Amin, termasuk adalah menggembosi Nasdem dan Koalisi Perubahan. Nah, dalam dimensi politik seperti saat ini kan terjadi ya dalam setiap rezim, dalam setiap pemerintahan. Oleh karena itu saya melihatnya ya ke depan tentu untuk memperbaiki hukum ya, untuk memperbaiki KPK, untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sejatinya KPK jangan sampai bermain di wilayah politik. Memang tak ada bukti politisasi di balik kasus yang menjerat Johnny dan Syahrul. Toh, keduanya bisa jadi bermain api menggelapkan uang di bawah meja. Tapi, mengapa hanya kader Nasdem di kabinet yang terkesan diobok-obok penegak hukum? Adakah kaitannya dengan dukungan penuh Paloh ke Anies? Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan. Saat Johnny G. Plate pada 17 Mei 2023 lalu menjadi tersangka Kejaksaan Agung, Surya Paloh mengaku kasus ini telah mengaduk-aduk perasaannya. Proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti. Akankah Nasdem bisa keluar dari masalah dan tetap tegar mendukung Anies Muhaimin? Ataukah ada jalan kompromi lain? Tim TV One mengabarkan.